Selamat datang di Creative Fest dan ini adalah channel investasi. Balik lagi ya sama gue Christopher Jonathan dan teman-teman di sini. Sabar boy, sabar. Sabar ya Allah. Sabar ini bagi-bagi. Bagi-bagi apa? Bagi kaos. Nih gua harus kasih tahu nih karena mic kita sedikit. Kalau ngomong micnya ditarik. Iya benar. Siap. Iya. Ini. Oh iya. Kabelnya ditarik. Enggak, kabelnya ke kanan ya. Siap, aman. Aman. Oke. Maaf ya guys, intro kita agak sebentar. Agak tersedak. Iya. Tersedak. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Baik Mas Bro. Iya, jadi kita mau akhir tahun ya. Gimana selama setahun ini? Apa yang disesalkan, Gak berasa. disyukuri? Gak berasa ya? Ada sih biasa. Berasa sih. Kalau di dunia kerja berasa ya. Apalagi kita bekerja yang di garda terdepan dalam sebuah perusahaan, pasti mengalami tekanan setiap bulannya. Benar. Target-target. Kerasa. Ini sih curhat lah ya. Kalau kata boy gak kerasa bohong. Emang. Antara bohong atau dia memang nggak peduli. Oh. Kerja setengah-setengah. Oh, kerjanya setengah-setengah. Mulai dari sini terus ke Wih. sudah. Iya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas mengenai bedah buku. Jadi kalau teman-teman tahu bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya Rich Dad Poor Dad. Mana bukunya? Bukunya ada. Nanti di sini nih. Mana Iya. bukunya? Editor mahal belum ada Di nih. sini. Ada Iya. Semoga ada ya. Terakhir sih nggak ada kayak gitu. yang keliling di sini. Iya. Jadi gue baca buku ini tuh sebenarnya udah lama dari zaman-zaman kuliah. Salah satu yang mengenalkan ke dunia keuangan karena bukunya menarik banget, banyak cerita-cerita yang gampang dibaca sama orang awam gitu. Kalau kalian baca bukunya itu pas kapan dan sebenarnya apa yang didapetin gitu dari situ kira-kira? Kalau gue sih dari baru main saham, tiba-tiba di YouTube nongol tuh ada bapak-bapak namanya Robert. Ternyata dia penulis buku. Nah mulai dari tuh bukunya gue mulai baca pelan-pelan. Cuman jujur nggak nyampe habis ya, sampai setengah aja waktu itu. Tapi sekarang sampai habis kan. Udah lah, tapi banyak versi sadurannya gitu. Jadi udah nggak murni versi Inggris lagi gitu. Kalau baca sih versi Indonesia ya. Iya, kalau gua sih itu ya, apa namanya, dari yang awal kemarin video kita waktu itu, ya inilah yang membuka gerbang gua untuk terjun ke dunia investasi. Oke. Kalau gua sendiri ini kayak ini sih dari short YouTube aja sih, jadi memang kepotong-potong. Jadi kalau bukunya itu memang saya baru baca secara full baru ini. Tapi kalau sebelumnya untuk video-video shortnya sering muncul. Karena udah jadi pemain ya, baru muncul ya, mirip-mirip lah ya. Yeah. Kalau gue sendiri karena buku ini merupakan salah satu bestseller internasional, jadi menarik lah untuk kita ulas bersama-sama. Jadi lo mau baca buku, cari yang best dulu gitu ya, Iya dong. baru dibaca. Oke. Jadi di sini kita akan bahas ada beberapa poin sih sebenarnya yang jadi inti Robert Kiyosaki. Ada 5 poin yang nanti akan kita bahas gitu. Nah, salah satu poinnya ini sih gue pengen highlight bahwa buku ini tuh mengajarkan tentang perbedaan orang kaya dan orang miskin gitu. Jadi sebenarnya ini kayak terkesan Bentar, ini perbedaan apa? perbedaan mindset. Oke. Iya. Jadi poin satunya adalah Perbedaan mindset orang kaya dan orang miskin. Yang Gitu. miskin jangan merasa gimana-gimana ya. Mungkin terdengar kasar ya, tapi iya, betul. ini kata-kata ini yang bikin Robert Kiyosaki bisa jadi bukunya bisa jadi bestseller gitu. Jadi makanya sebenarnya banyak yang bilang Robert Kiyosaki itu marketing yang jago, soalnya pemilihan kata-kata dan judul bukunya aja kan simple, Dan sangat kontradiktif. Kontradiktif lah ya. Kontradiktif. Iya, kontradiktif. Gitu. Nah, ini buku sebenarnya awalnya itu ceritanya si Robert Kiyosaki itu punya ayah
yang berprofesi sebagai guru. Ya. Gitu, berprofesi sebagai guru dan ayahnya ini sebagai guru biasa aja lah gitu, cari guru yang PNS gajian Tapi PNS Amerika ya. PNS Amerika. Jadi di sini rich, kaya di sini. Enggak. Oh enggak juga. Nggak tahu sih Nggak tahu. kalau dibandingin rupiahnya kan. Iya. Mungkin kalau dia invest di saham BBCA mungkin kaya sekarang. Kaya kali ya. Ya hidupnya aman aja tapi ya nggak kaya banget. Suatu ketika waktu di sekolahnya si Robert ini teman-temannya itu liburan, terus si Robert nggak diajak, dia minta dong pengen ikut gitu, tapi teman-temannya bilang nggak boleh karena kamu miskin gitu. Waduh, kasar ya. Keras. Akhirnya sebagai anak pada umumnya dia pukul, nggak dipukul. Harapan netizen. Iya. Akhirnya dia ngadu ke bapaknya, terus dia nanya gimana caranya supaya jadi kaya. Bapaknya bilang kamu harus tahu caranya menciptakan uang. Kemudian akhirnya si Robert Kiyosaki ngumpulin perak itu dari tutup botol kaleng-kaleng bekas dilebur. Terus dia tutup Honda Jazz kuning. Enggak nyala. gak relate lagi. Taunya Honda Jazz yang ini emasnya itu yang Ya. sering diambil orang tuh. Nah, itu tahu. Kok tutup Honda Jazz? Honda Jazz mana ada tutup? Logo. titik. Iya, Iya, oke. titik. Lanjut. Dia akhirnya mencetak uang di situ. Jadi si Robert Kiyosaki dibilang disuruh untuk menciptakan uang, dia malah beneran menciptakan uang. Iya, cetak sendiri uang, dia bikin kubik koin. Akhirnya bapaknya ketawa kan. Terus bapaknya bilang, "Ya udah kalau kayak gitu kamu tanya aja ke bapaknya Mike, salah satu sahabatnya si Robert." Nah, setelah itu si bapaknya Mike ini itu yang kita sebut dengan ayah kaya, setuju untuk ngajarin Robert dan diminta untuk kerja di supermarket ayah kayanya ini dengan upah yang sangat-sangat kecil. Nah, dia kerja beberapa bulan. Ya tentu aja kalau orang yang upahnya kecil kan pasti marah dong, ya kan? Marah, protes, nggak cukup nih, Iya, demo. nggak bisa buat makan enak mahal, gitu, ya, nggak bisa. nggak Nah, akhirnya dia protes. Terus kata ayah katanya lu mau diajarin, kok malah protes? Ya udah lu kerja lagi, tapi upahnya makin gue rendahin, gitu. Marah. Dia akhirnya tapi ngikutin karena kan udah sayang itu udah 2 bulan, tapi masih belum dapat apa-apa, nanggung. Akhirnya dia kerja lagi, makin marah lagi. Terus dia ngadu ke bapak aslinya. Bapaknya bilang, wah itu eksploitasi, itu harus dilaporin, itu dituntut gitu kan. Terus Robert ngadu lagi ke bapak kayanya untuk protes dan bilang dia ngelakuin itu agar Robert Kiyosaki itu bekerja tidak untuk ketamakan dan ketakutan. Jadi ini permasalahan yang ada di orang miskin. Ya, gak enak banget ya ngomongnya ya orang miskin. Iya. Tapi maksudnya kita bukan tujuannya mengata-ngatai, Iya. tapi dalam konteks dari buku ini. Iya benar. Jadi orang miskin itu dalam bekerja itu penuh dengan ketakutan. Takut apa? Takut sama nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa bayar kebutuhan. Ketika orang bekerja didasarkan dengan ketakutan, menaikkan penghasilan itu bukan solusinya, karena ketika dia menaikkan solusinya, gaya hidupnya juga akan naik gitu. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan finansial itu nggak boleh berdasarkan emosi gitu, harus berdasarkan pikiran-pikiran logis dan tidak berdasarkan ketakutan dan ketamakan. Jadi harus rasional. Itu poin yang pertama. Oke, jadi di poin ini jadi beneran secara fondasinya, jadi kita mindsetnya dulu harus diubah. Cara berpikir ayah kaya dan ayah miskin ini berbeda. Gitu. Benar. Oke. Tapi dia butuh makan, butuh gaji tetap di awal. Gimana kalau dia mau start yang lain kalau dia nggak punya uang? Benar, tapi kalau
memang dia butuh makan, butuh kebutuhan, tapi dia nggak bisa terjebak kerja seperti itu selamanya. Justru kalau misalkan dia hanya berpikir butuh makan, butuh uang, dia itu akan bekerja karena ketakutan tadi, dan dia akan kayak gitu terus selamanya. Oke, Gitu. paham. Jadi dia tidak mengembangkan skill-skill lain yang dia punya, yang dia miliki, sehingga tidak ada kesempatan dia untuk berkembang. Iya, dia nggak berani ambil resiko. Iya, karena dia lebih ke yang penting tercukupi lah, yang penting Iya. dapat lah. Iya. Jadi kerja itu harus cari yang bisa berkembang lah, kurang lebih begitu ya. Iya, kalau menurut saya pribadi seperti itu. Berkembang, gajinya kecil nggak apa-apa, tapi bisa berkembang gitu. Iya, harus seimbang lah. Ya, ya kalau kecil ya bisa makan gitu kan, yang penting kan, tapi bisa berkembang. Gitu. Iya, Poinnya- ada apa namanya, mindsetnya jangka panjang. Poinnya ke situ. Nggak ya. terjebak dalam satu Zona waktu nyaman. aja, zona nyamannya. Oke, itu di poin 1. Poin 1. Itu tadi poin pertama. Kita lanjut poin kedua. Oke, poin kedua ini lebih menekankan kepada belajar nih mengenai uang. Dalam bukunya Robert Kiyosaki ada 2 perbandingan nih antara pemikiran dari orang kaya dan juga orang miskin. Yang mana kalau orang kaya ini mereka biasanya memiliki kecerdasan intelektual atau finansial yang lebih baik dibandingkan dengan orang miskin. Nah, dalam bukunya Robert Kiyosaki ini, Rich Dad Poor Dad ini, ada beberapa poin yang dapat kita ambil nih untuk kita terapkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama itu ada accounting, yang mana accounting itu merupakan suatu pembukuan. Atau secara simpelnya, jika teman-teman melakukan transaksi, ada namanya pemasukan dan juga pengeluaran. Debit dan kredit berarti ya. Iya, nah benar itu. Nah, dengan adanya pembukuan itu tentunya teman-teman bisa nih melihat track record dari transaksi teman-teman dan juga bisa mengoptimalkan misalnya mau menabung. Dengan adanya pencatatan itu, nah teman-teman bisa mengevaluasi tiap bulannya nih untuk bisa menabung di bulan berikutnya. Lalu yang kedua itu investing. Yang mana investing ini tentunya tidak semua orang tahu. Hanya mungkin bagi kalangan menengah atas, investing itu sudah biasa. Karena investasi ini umumnya tidak diajarkan di sekolah. Tetapi teman-teman ini bisa belajar mandiri atau belajar secara mandiri. Yang mana dengan investasi, teman-teman tidak hanya belajar menaruh di instrumen seperti di bank saja atau di emas, tapi teman-teman ini bisa mengeksplor lebih jauh mengenai produk apa saja sih yang ada di pasar modal, salah satunya seperti saham. Nah, lalu poin ketiga itu ada understand market. Yang mana understand market ini ada kedua belah pihak, yaitu ada dari sisi penawaran atau demand dan juga ada sisi penawaran atau supply. Waran. Nah, teman-teman bisa mempelajari tuh bagaimana cara kerja dari kedua belah sisi tersebut, baik sisi demand dan juga sisi supply. Dan yang terakhir itu ada the law atau kebijakan. Nah, kebijakan ini misalnya dalam setiap tahunnya itu teman-teman pastinya melakukan report nih terhadap pajak penghasilan atau harus Menaati hukum. Nah, teman-teman dengan mempunyai pengetahuan mengenai kebijakan yang diterapkan di negara kita ini pastinya akan lebih efisien dan tidak melanggar aturan. Oke, masnya kaku banget ya, Mas ya. Jadi ini oke, kita coba highlight ya. Jadi yang pertama mengenai di poin 2 ini dia belajar mengenai uang. Yang pertama tadi Masnya bilang itu harus ada accounting. Jadi pembukuan. Iya, benar. Jadi pembukuan segala pengeluaran pemasukan itu harus jelas. Itu saya sangat setuju. Berarti kalau orang yang duitnya tiba-tiba hilang nggak tahu kemana, itu ciri-ciri akan miskin, kurang lebih begitu. Nah, enggak juga. Menurut saya gitu, karena kita tuh harus tahu pengeluaran kita itu berapa supaya terperinci ya. Jadi kita kalau saya
saya pribadi udah beberapa belakangan ini menerapkan semua pengeluaran kecil itu saya tulis. Jadi misalnya makan siang 30.000, itu saya tulis. Seberapa kecil tuh yang paling kecil? Parkir tulis. Kelipatan 1.000 berarti ya. Enggak, supaya dia terperinci aja. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata di bulan ini saya sudah habis 1 juta misalnya. Sedangkan saya sisihkan untuk bulanan itu untuk saya makan, misalnya untuk makan itu adalah 2 juta. Berarti kalau saya sudah habis 1 juta, berarti sudah, sedangkan ini belum setengah bulan nih. Berarti itu ada yang salah nih, apa yang harus saya perbaiki. Itu tiba-tiba kita nggak sadar ya, ternyata makannya bisa 5 juta sebulan gitu kan. Iya, betul. Jadi menurut saya sangat. Jadi kalau kita nggak nyatet, ada pos-pos yang bocor itu kita nggak tahu nih karena bocornya itu karena pengeluaran apa. Ya, karena kita mikirnya gini, misalnya adalah makan, kita biasa makan 30.000, tiba-tiba makan 50, cuman 20.000 aja namanya, nggak apa-apa lah sesekali. Ternyata sesekali ini sudah beberapa kali di dalam bulan ini, ternyata sudah melewati batas. Nah itu kalau saya menjaganya di situ. Cuman untuk mencatat di awal itu cukup sulitnya, konsisten di awal itu ya. Konsistennya. Itu ya. Katanya sih kita butuh waktu 60 hari untuk membentuk habit baru. Jadi kalau mau benar-benar mencatat ya kurang lebih konsisten selama 60 hari, setelah itu jadi kebiasaan aja. Biasa ya. Terus kalau nggak dicatat nggak enak. Bukannya kalau lu Chris kan lu catat juga kan setiap hari Iya. pengeluaran kan? Pakai aplikasi di HP. Oke. Rasanya Doni juga deh. Iya benar. Doni lu dari tahun berapa Don catat? Dari 2018. Gokil. Gue dulu pernah lakuin itu, cuman setahun aja, buat benchmark doang, serius. Jadi setahun rata-rata pengeluaran berapa gitu. Setelah tahu, berarti minimal segini biaya hidup. Gitu. Adjusted inflation kan berapa. Kalau Mas Boy? Iya, saya juga udah menerapkan itu, tapi dulu bohong, waktu bohong. kuliah. Jadi dari 2017 sampai 2020 Sudah menerapkan itu sejak kemarin. tapi itu terasa. Jadi kalau kita nggak catat tiba-tiba membengkak. Iya. Iya, betul. Oke, selanjutnya tadi apalagi Don? Itunya poinnya di belajar mengenai uang. Investing. Oh iya, itu juga saya sangat sepakat bahwa setiap bulan kita tuh harus sisihkan. Buat invest. Iya, sisihkan. Bukan sisakan. Nah, benar-benar. Ada salah satu jargon. Dan investnya mungkin nggak hanya soal uang ya. Kita beli seminar ya kan. Betul. Kita ikut komunitas baru begitu. Naikkan Bisa juga. skill ya. Iya, nih kan. Iya. Investasi yang penting adalah investasi Leher ke atas. leher ke atas. Benar. Sama juga sama diri Ya, sendiri. sama. Sama. Ya, tapi investasi yang terbaik adalah investasi diri sendiri, terutama leher ke atas. Bukan operasi plastik. Iya, Bukan operasi plastik. Yang ketiga, understand market. Tapi kayaknya tadi kalau saya nggak setuju ya tentang Yang mana demand dan supply ya. Maksudnya memahami market itu adalah kita tahu ya, benar juga ya, demand dan supply, tapi harus benar-benar tahu momentumnya di mana. Ya contoh kalau yang sudah investasi di saham, dia beli harga batu bara ketika tinggi, nah itu kan salah. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Suku bunga lagi tinggi misalnya. Dia harus ngapain? Dia mesti tahu tuh. Iya, kalau di Robert Kiyosaki kan dia beli propertinya memang lagi saat bubble, krisis. Ekonomi kan. Iya. Crash. Jadi memang harga rumah lagi hancur-hancurnya, dia beli. Tapi tentu aja itu pasti butuh keberanian juga dengan kondisi kayak gitu. Dan saat dia crash, dia punya duit gitu loh. Iya, makanya Bisa gitu. Makanya kan dia di slogannya itu dengan kita memahami market, maka kita akan meminimalisir resiko. Itu. Terus yang selanjutnya Mas. Yang terakhir itu the law atau hukum. Ya, kenapa dia ini hukum? Bukan The Law yang nyanyi Dani Mulan. Apa itu? ada penyanyi rapper namanya The Law. Ya, lanjut. Bukan Delau yang Saulin. Yang mana? Apa tuh? Andelau. Aduh, jauh dong. Terus. Oke, the law ini lebih kepada mentaati hukum nih. Jadi kalau teman-teman tentunya mentaati hukum, maka tidak akan terkena
masalah. Oh iya. Jadi taat dengan pajak. Termasuk kalau usaha gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau kita usaha tetap yang legal, Yang legal, bikin malah PT kita- ya kan. Iya. itu kita belajar gimana caranya nggak bayar pajak secara legal. Wih. Oh iya. Ya boleh. Ya nggak boleh lah. Boleh. Nggak bayar pajak tapi secara legal. Boleh. Boleh nggak ya? Itu kan ilmu Ada pajak. caranya. Oh jadi itu beneran ya? Iya, kayak reinvestasi. Iya. Oh iya tapi itu kan bukan kayak ngakalin dong. Memang sudah ada peraturan. Iya. Iya. Tapi ya ngakalin sih sebenarnya. Ya enggak dong. Jadi kita tarik dividen kena 10%. Ya itu kan sudah ada peraturannya, bukan diakalin. Tapi kalau kita investin enggak. Kalau diakalin itu kayak dicurangin. Semestinya kita Oh. bayar, tetapi kita melakukan sebuah adjustment, jadinya nggak bayar. Iya. Manipulasi kalau itu, Itu bukan kan- manipulasi. Kalau itu kan Oh. jahat dong. Ini ada ilmunya, Iya, memang kan bisa. bukan ilmunya. Kalau kayak reinvest kan di saham kan memang sudah ada peraturannya. Gitu. Ya, kayak di pajak Iya. juga bisa operasional ya kan. Ini ada ceritanya loh. Jadi waktu itu Robert Kiyosaki diwawancara sama orang gitu kan. Terus Robert Kiyosaki bilang dia bayar pajak itu nggak sebesar yang orang-orang bayar. Kalau orang-orang kan biasanya berapa 30% kalau nggak salah deh, 30%. Tapi dia bayar di bawah itu. Nah, kebetulan si interviewer ini orang yang ini loh, apa sih namanya? Orang yang progresif gitu, progresif. Sangat taat dengan peraturan. Iya, jadi dia kayak Kok bisa kayak gitu? kok bisa lu nggak punya perasaan apa nggak bayar pajak setara dengan kami gitu. Terus Robert Kiyosaki bilang setelah interviewnya itu dia bilang saya bingung kenapa mereka nggak bertanya Kenapa, gimana caranya tapi malah menyalahkan menyalahkan. saya gitu. Oh, benar Iya. juga. Selagi dia memang ada peraturannya sih menurutku nggak masalah ya. Mm-mm. Kayak pajak dividen. Ya kan sudah ada peraturannya bahwa Iya. tidak kena pajak jika diinvestasikan kembali. Ya wajar aja dia nggak bayar pajak dividen ya. Iya. Kalau kita masih uangnya sedikit, pajak dividen tidak terasa. Tapi kalau misalnya sudah dapat dari dividen sudah 9 digit, 10 digit, itu Itu kan berasa banget. iya. Iya benar. Atau dari bisnis juga sama kan. Iya. Gitu. Jadi memang harus tahu secara hukum ya, secara hukum gimana peraturannya. Iya. Oke, Lanjut untuk poin ketiga. poin ketiga. Mungkin lebih tepatnya mungkin gua kali yang coba bahas Oh iya, karena coba. poin ketiga ini lebih tepatnya cukup berimpact di kehidupan gue sendiri sih sebenarnya. Jadi kebetulan gue baca bukunya itu cuman sampai sini. Oke. Setelah itu cuman ngelihat tutorial-tutorial di YouTube aja gitu. Mohon maaf agak dideketin mic-nya. Oh siap. Jadi dalam bukunya Robert Kiyosaki itu juga Tambahnya tadi dideketin bukan dijauhin lagi. Jangan ini deketin tapi ngomongnya gini. Ya sama aja dong. ya jadi dalam bukunya Robert Kiyosaki ini juga bercerita tentang bagaimana perilaku orang kaya sama orang miskin terhadap aset dan liabilitas gitu. Jadi Pak Robert ini cerita bahwa orang kaya itu senang membeli aset, di mana aset itu di pikiran mereka adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Sedangkan kalau orang miskin, dia juga merasa membeli aset. Cuman aset yang di pikirannya dia itu sebenarnya nguras uangnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya pikiran orang kaya ini adalah yang benar karena aset ini pokoknya yang bisa menghasilkan uang buat gua gitu. Dan uniknya dalam kehidupan gua sehari-hari itu banyak yang bilang bahwa misalkan daripada gua nggak bisa nabung nih, gua beli mobil aja, mobilnya aset gua gitu. Teman-teman misalnya kayak gitu. Kemudian teman-teman mungkin belinya nyicil bisa jadi gitu kan, nggak cash, mobil keren tapi ke bengkel nggak mampu bayar, itu kan berarti parah kan. Ya, itu banyak tuh yang kejadian. Nah, artinya itu sebenarnya bagi dia mindsetnya masih mindset miskin gitu. Dia merasa dia mempunyai aset padahal barang yang dia beli itu menguras dia punya uang gitu. Nah, sedangkan kalau orang kaya dia membeli aset itu yang benar-benar menghasilkan uang buat dia. Misalkan dia beli mobil tapi dia sewain gitu. Artinya kalaupun dia nyicil, uang sewanya harus lebih gede dari cicilannya gitu. Nah, bagaimana triknya? Mungkin salah satunya DP-nya gedein, tenornya panjangin dan segala macam gitu.
Jadi mereka nggak masalah punya utang. Jadi mereka mengenal istilahnya hutang baik lah gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman tentunya perlu ilmu juga gitu. Nah, jadi di situ dalam buku ini disebutkan bahwa orang kaya itu bisa nantinya hidup dari aset-aset mereka gitu. Jadi mereka bisa berhenti kerja, mereka nggak kerja terus gitu. Ya tentunya kalau bukan orang yang privilege kan mulai dari nol ya kerja dulu lah ya. Mungkin kerja pakai mindset yang tadi, yang pertama kerja untuk berkembang sehingga nanti kenaikan gajinya mungkin tinggi di kemudian hari. Ya cuma nanti suatu saat mereka bisa cepat tuh pensiunnya karena mereka udah punya aset yang benar-benar menghasilkan. Sedangkan kalau orang miskin itu ya jatuhnya mau berapapun dia punya gaji ya akan habis dengan barang-barang dia sendiri itu karena liabilities gitu. Red race. Iya kayak gitu. Benar. Ya itu sih yang dari gua sih. Sangat berimpact lah. Jadi sejak itu gue langsung lihat nih kalau beli barang, misalnya beli laptop nih, produktif nih laptop nih katanya gitu. Sebenarnya misalnya harga 20 juta, gue bisa kok beli yang 5 juta dengan harga yang sama. Kayak gitu bisa. Dan itu enggak. Jadi prinsipnya tuh kurang lebih gini sih, kalau barang-barangnya habis gitu, pokoknya kalau gue beli barang ini, besok rusak gue harus bisa langsung beli gitu. Kalau enggak jangan gitu. Kalau gitu. Modelnya kurang lebih. Iya benar. Jadi kalau kita misalkan beli iPhone ya, gitu sebelum masuk kerja 2 minggu sebelumnya beli iPhone gitu ya. Nah iya tuh misalnya. Nah sebenarnya seberapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dengan lebih besar kan daripada uang yang kita beli itu gitu. Misalkan content creator beli iPhone yang memang 20 juta gitu kan karena memang butuh konten yang bagus, ya nggak apa-apa asalkan memang itu untuk menghasilkan yang lebih besar lagi gitu. Iya. Jadi kalau gua memang suka dari buku ini yang pertama tentang ini sih. Jadi dia sangat on point tentang aset dan liabilitas. Segala sesuatu yang menambah uang, memasukkan uangmu ke dompet itu aset. Segala sesuatu yang menguras uangmu dari dompet itu liabilitas. Kalau tadi contohnya handphone atau juga orang misalnya beli rumah aset, tapi dia beli rumahnya misalnya di daerah Jakarta nih, tapi dia belinya di Tangerang lah ujung lah, udah ujung-ujung lah, tapi dia kerjanya karena jauh jadinya dia masih ngekos. Yang penting punya rumah, tapi kan kita perlu sadar rumah ini dia butuh perawatan, butuh pajak. Kalau nggak ditinggalin nanti dia rusak. Busuk. Iya sih, kalau kayu kan bisa lapuk. Iya. Itu kan jadinya liabilitas. Gitu. Atau orang bilang punya kos-kosan bisa jadi aset. Iya, bisa jadi aset jika di tempatnya strategis. Bisa disewakan secara teratur, mendapatkan penghasilan dan maintenance-nya juga dari uang sewanya. Ya betul. Kalau misalnya punya rumah, punya kamar kos yang tidak strategis, ada 40 kamar misalnya, perawatannya doang itu udah berapa, dan juga belum laku nanti gimana, belum kamarnya tidak terisi bagaimana. Jadi ya kita harus tahu juga porsinya di mana. Dan di rumah nih cukup menarik ya, banyak yang menganggap itu sebagai investasi. Padahal walaupun harga rumah itu naik, kadang-kadang kalau mau dijual tetap aja setengah harga kalau mau cepet kan biasanya. Iya. Sama juga apalagi kalau nyicil kan. Nyicil itu mungkin harganya udah 2 kali lipat kita belinya gitu. Iya. Itu juga sebenarnya yang bikin harga rumah sekarang naiknya tinggi banget karena orang-orang zaman dulu itu banyak yang beranggapan rumah itu investasi, akhirnya ditimbun, dibeli yang banyak. Memang harganya naik, tapi kan orang yang mampu untuk belinya juga nggak mencapai purchasing value-nya segitu gitu. Jadi akhirnya ya udah rumahnya nganggur aja. Dan rumah itu seperti yang tadi kita sempat bahas ya, kalau dia memang lagi crash bisa aja hancur juga harganya. Gitu. Nggak selamanya dia naik karena katanya tanah nggak diciptakan lagi, nggak juga ya sebenarnya. Nah ini yang menarik juga nih dengan kondisi di Jakarta, soalnya kan waktu pandemi kemarin itu harga rumah drop dalam ya. Iya hancur. Tapi masalahnya harga rumah misalkan tadinya 100M, drop masih kayak 50M, 60M gitu loh. Masih tinggi juga. Kita belum mampu ya. Iya, belum mampu. Tapi untuk yang lain. Apalagi dengan kondisi yang sekarang kan udah membaik.
sebenarnya ini sih menarik, kalau di Cina itu kan rumah udah bubble, udah mulai turun. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya udah bubble, tapi orang-orang yang punya rumah ini masih punya income dari pendapatan lain, jadi nggak butuh cash flow dari penjualan rumah, makanya harga rumah tuh masih tinggi. belum dijual. Belum BU. Atau masih belum terlalu banyak yang kosong kali ya. Masih banyak yang sewain gitu kan. Iya benar, sewain juga. Tapi gua misalnya di rumah tempat salah satu keluarga gua nih di daerah Depok di sana lah. Itu loh, meskipun ya perumahan subsidi ya. Tapi yang kosongnya aja banyak. Itu kan mereka yang punya rumah kerja di Jakarta misalnya. Jadi ke sana hanya untuk sebulan sekali atau seminggu sekali. Ya ngapain menurut saya pribadi ya. Alangkah lebih, mungkin ada yang benar-benar membutuhkan. Betul dong. Iya. Kita jadinya mengambil hak orang lain juga. Kalau menurut saya seperti itu. Atau fenomena-fenomena ini juga sih yang kawasan-kawasan kota satelit baru. Kayak misalkan di sini akan dibangun BSD kedua, BSD ketiga, BSD keempat gitu. Iya. Itu biasanya rukonya masih tanah udah sold semua. Mereka spekulasi gitu. Mungkin di salah satu tempat di daerah Balaraja sanaan lagi gitu ya. Itu gue pernah lihat sendiri sih. Jadi mungkin ada ratusan ruko yang udah sold out tapi nggak terisi gitu. Tapi itu udah ada bandarnya gitu. Dia beli gitu. Luar biasa. Ini tapi kita tidak tahu ya. Iya. Ini hanya pembahasan yang pengalaman kita secara pribadi. Dan kalau rumah ini ya, ini panjang banget ya pembahasan rumahnya karena menarik. Sensitif banget. Apa namanya? Karena kalau zaman dulu ya mungkin kita bisa maklumi ya, karena pemahaman tentang investasi itu instrumennya apa aja nggak banyak. Jadi orang mikirnya cuma tanah atau rumah aja opsinya. Tapi kalau untuk zaman sekarang sih dengan edukasi finansial yang udah banyak, pilihan investasi sebenarnya udah banyak banget. Ada saham, ada obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Yang lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Jadi dan juga lebih liquid. Jadi kalau kita mau beranggapan beli rumah untuk investasi, kita bisa juga dapetin return yang sama di instrumen yang lain gitu. Betul. Apalagi rumah itu kan kebutuhan dasar orang ya. Agak kasihan sih banyak orang yang nggak mampu beli rumah karena dimanipulasi. Padahal rumah itu kalau dihitung rata-rata 10 tahun 11 tahun balik modalnya kalau disewa ya. Kalau saham mungkin 10% setahun dapat gitu. Dengan lebih liquid gitu. Benar. Karena rumah kan lebih tidak liquid ya. Jadi ada Doni. Akhirnya Mas Doni ini bersuara juga. Sorry. Kirain mas biru siapa tadi? Kirain kita cuma ngobrol cuma bertiga. Lanjut. Oke, karena mungkin rumah kan sifatnya lebih tidak liquid ya. Beda dengan orang jualan misal jualan kacang liquid tuh. Jualan air liquid, itu air. Makanya mereka itu susah dijual. Air raksa enggak? Oh enggak. Iya enggak. Agak kental emang. Lanjut. Nah itu sih mungkin yang bisa diambil gitu. Jadi mungkin orang kaya yang biasanya jual-jual properti itu mereka butuh duit karena mereka tidak punya likuiditas. Nah, dengan itu maka pelajaran yang dapat diambil bahwa kita harus selalu sedia likuiditas. Sedia payung sebelum hujan. Iya. Nah, sama halnya dengan keuangan, finansial gitu. Sedia likuiditas sebelum crash atau kondisi ekonomi. Likuiditas nih maksudnya gimana? Likuiditas itu seperti uang yang liquid gitu, yang kita bisa gampang pakai. Iya, paham. Kalau hanya mengandalkan dari penjualan rumah kan itu tidak langsung laku gitu. Dan juga mungkin kalau maunya jual cepat harganya jatuh. Jadi para orang kaya, ayolah kita main saham dan reksadana dan obligasi. Nah, boleh tuh. Berarti rumahnya Enggak gitu. disumbang aja. Ke saya boleh. Enggak, jadi selalu ada pilihan dalam setiap situasi. Iya kan? Tapi tergantung dengan pilihan masing-masing. Kalau mau yang lebih misalnya ini rumah nih saya lihat pantau setiap hari, ya enggak apa-apa juga. Jadi pilihan masing-masing. Mungkin beda feel-nya kali.
mungkin kalau orang kaya ini berpikir wah rumah ini kan mereka bisa lihat gitu. Hmm, Jadi bisa dipegang-pegang kan rumah kan. Dirias-rias Iya. gitu kan Iya mungkin. juga. Tapi bisa juga punya 1000 lot BBCA, pegang aja kantor BCA. Betul dong. Benar. Saya punya saham 1000 lot di Iya, BCA iya. misalnya. Bisa mention tiap hari Itu di BCA. tapi megang gedungnya. BCA ini punya saya. Terus mecat-mecatin karyawannya. Jangan dong masa dipecat. Oh, bukan. Yang Saya nggak kira gitu. kan saya pemilik saham ini. Tapi kalau 1 juta lot boleh lah, jangan 1 lot juga. Ya nggak bisa juga, lu nggak punya hak. Iya. Ya minimal saya pemegang nih Ya 100 nggak juta. bisa dong. Jadi saham kan kepemilikan kita dalam suatu perusahaan ya. Tapi tidak berarti kita punya kendali penuh. Pak Lokeng-Hong aja rasanya nggak kayak gitu. Iya. Karena punya cuma 5%. Iya. Kalau 50% boleh. Ya, boleh, berarti kita udah punya, udah Itu yang jadi yang punya. Ambil alih dong. Tapi orang yang punya 50% enggak asal-asal mecat Nggak, juga sih pasti. Mikir juga. Kalau 50% nggak begitu bener. Cari pegawai susah sekarang soalnya. dari pegawai yang berkualitas sangat susah. Iya benar. Bisa. Padahal orang yang pegawai juga nyari kerjaan susah juga. Jadi sama-sama susah nih. Iya. Jadi saran kita adalah untuk yang para pencari kerja adalah tingkatkan value. Heeh. Tingkatkan value. Bahwa kita harus punya core value. Oh, iya. Mantep nggak? Iya. Iya, mancing mania. Oke, kita udah bahas 3 poin ya. Selanjutnya kita akan bahas poin keempat. Oke. Poin keempat, sebenarnya kan kami sudah menentukan siapa aja mas poin-poinnya. Jadi kamu yang terakhir ya mas. Siap. Kamu punchline-nya harus banyak, kamu diam dari tadi. Iya. Jadi poin yang keempat ini dia mengajarkan awal mula cara dia kalau tadi belajar mengenai uang, ini adalah berinvestasi properti dan pendidikan investasi. Oke, yang pertama adalah dia memulai dari investasinya ini jual beli properti. Jadi dia membeli properti, membeli rumah, kemudian beliau jual beberapa bulan kemudian dengan harga yang lebih tinggi. Nah itu sebenarnya karena Pak Robert ini di dalam bukunya dia menceritakan bahwa dia dapat melihat peluang itu dengan sangat baik. Kenapa dia beli properti itu ketika krisis ekonomi? Makanya dia bisa dapat murah dan dia jual beberapa bulan kemudian dengan harga yang tinggi. Nah mungkin kalau sekarang tadi kita juga udah bahas di poin ketiga bahwa untuk berinvestasi tidak hanya dengan properti, bahwa ada pilihan tempat berinvestasi yang lain dengan menawarkan return yang lebih baik ataupun sama, tapi dengan lebih fleksibel dan liquid. Nah kemudian dengan pendidikan investasi, kita harus mengakui bahwa literasi tentang pasar modal di Indonesia itu masih cukup rendah. Nah, di sini dia menekankan bahwa penting sekali pendidikan investasi itu, atau dia menyebut dengan IQ keuangan. Nah, jadi kita harus melek investasi, harus tahu bagaimana cara uang itu bekerja. Jadi tidak hanya tadi kalau di awal adalah accounting semuanya dihitung, kita juga harus diinvestasikan. Karena mungkin teman-teman juga tahu ada beberapa dia di dalam bukunya ini dia menceritakan bahwa ada beberapa yang secara jabatan CEO perusahaan, trader saham itu yang mendapatkan penghasilan sangat luar biasa, kategorinya sangat tinggi, namun berakhir dengan yang tidak mengenakan. Itu berakhir dengan bangkrut, bahkan ada yang terjerat dengan obat-obatan terlarang, bahkan ada yang bunuh diri. Nah itu membuktikan bahwa pekerja mau setinggi apapun jabatan, setinggi apapun jenis pekerjaan, tidak semuanya memiliki IQ keuangan yang baik. Jadi dia menekankan di sini untuk pendidikan investasi itu sangat penting. Meskipun kita tahu pendidikan investasi itu tidak diajarkan di sekolah. Iya, kita hanya diajarkan di sekolah bagaimana menjadi karyawan yang baik. Tapi kita tidak pernah diajarin bagaimana cara mengelola uang. Ini yang sebenarnya banyak yang ditentang dari buku ini ya. Karena di buku ini mengatakan bahwa sistem pendidikan itu
salah. Bahwa dia hanya mengajarkan bagaimana menjadi karyawan, tidak diajarkan bagaimana mengelola uang. Jadi kita hanya dibekali, makanya pasti banyak seliweran kalian melihat yang nilai A kerja di pabrik, Iya, di pabrik apalah kayak gitu. Terus yang nilainya B kerja di pabrik itu juga yang nilainya CD yang punya pabrik. Iya, banyak. Nah, ya karena harus memahami bahwa kita harus mengambil risiko dan juga tahu bagaimana cara mengelola uang. Nah, di buku itu juga dia tidak hanya mengajarkan tentang investasi di properti, tapi juga beberapa cara bagaimana dia mengembangkan perusahaan, kemudian dia IPO sehingga dia mendapatkan kenaikan dari harga saham. Gitu. Iya, jadi memang banyak ya kita kalau ya kita lihat di seliweran di internet itu orang yang nilainya A itu kerja di pabrik, yang B kerja di pabrik dengan yang perusahaannya lebih kecil, tapi yang C atau D itu dia jadi pemilik pabrik. Tapi ini bukan berarti nilainya C atau D itu pasti jadi pemilik pabrik. Iya. Iya, kecuali bapaknya yang punya, benar. Iya. Jadi kerjanya C nggak apa-apa. Gitu. Tapi ini sebenarnya kita kan cuma punya waktu 24 jam nih sehari. Orang yang nilainya A itu mereka fokus dalam mengejar akademisnya. Tapi orang yang nilai C itu nggak terlalu fokus di akademik, tapi dia banyak belajar di luar sekolah. Itu yang ngebikin dia bisa jadi pemilik pabrik. Hal di luar sekolah itu apa? Networking, kemudian skill-skill, soft skill yang lainnya gitu. Jadi ini yang bisa bikin mereka jadi pemilik pabrik gitu. Jadi bukan semata-mata nilainya C atau D malah langsung jadi pemilik pabrik. Iya, jadi kalau saya sekarang ini kan banyak orang berpikir bahwa dia kerja aja sebaik-baiknya sehingga nanti akan mendapatkan gaji kan. Tapi kan kita juga harus belajar soft skill, kita harus ditingkatin, networking kita harus diperbanyak karena kita tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan rezeki yang lain dari apa yang kita kerjakan di pekerjaan. Siapa tahu teman, bro bantuin dong, gua mau jualin. Bro pinjem 100. Rezeki buat yang minjem. Iya, misalnya bro gua mau jual mobil nih, ada nggak teman lu mau beli mobil? Itu kan karena networking kan. Kemudian kita dapat fee dari penjualan itu kan, itu juga kan tidak di luar dari bukan tidak di luar dari pekerjaan yang kita lakukan, tapi lebih ke networking. Jadi tidak terus kita harus belajar bahwa kita mengembangkan diri itu juga penting. Sama jangan takut gagal kali ya. Iya. Kalau kita bicara orang yang biasa dapat A atau B itu biasanya takut. Iya. Benar. Takut. Benar. Karena biasanya yang nilainya A itu mereka nggak pernah gagal di sekolahnya. Begitu mereka gagal sekali, mereka hancur. Makanya mereka nggak berani ambil resiko. Sedangkan orang yang nilai C di sekolahnya pasti udah sering dimarahin. Gitu ya. Jadi mereka udah sering gagal, ya mereka ambil resiko aja karena udah ngadepin yang paling susahnya gitu. Berpikirnya juga nggak terlalu panjang tapi action aja dulu. Yang penting mencoba dulu ya. Iya, memang orang bilang teori itu lebih mudah daripada praktek. Tapi menurutku mereka harus seimbang. Kalau kita terlalu fokus di teori, terlalu kosong juga nggak baik untuk kita terjun di lapangan. Jadi setidaknya kita memahami medan perangnya bagaimana. Udah nih diem aja nih. Oke, kalau nggak ada lanjut lah. Lanjut. Karena ini adalah poin yang terakhir dan ini dari inti ini adalah kesimpulan dari semua. Enggak, tapi ini yang banyak terjadi di keseharian kita. Oke. Udah siap? Oke, lanjutkan Mas Boy. Oke, kita lanjut ya ke poin 4 ini. Ke poin 5. Ke poin ke-5 ya. Ya, hitung dulu. Ini tadi 1, 2, 3, 4. Santai aja Mas Boy. Santai aja Mas Boy. Ke-5 Mas Boy. Iya, santai aja Mas Boy. Ya, kita masuk ke topik ke-5. Ini memang buku dari Rich Dad Poor Dad ini sangat luar biasa ya. Nah, di poin ke-5 ini kita akan belajar tentang red race ya. Mungkin red race ini teman-teman atau kita semua itu sudah
bahkan mengalaminya gitu ya. Jadi red race ini bisa dikatakan sebagai lingkaran setan ya. Nah, kenapa disebut sebagai lingkaran setan? Karena ini bisa terjadi kepada karyawan ya, karyawan. Jadi mereka bekerja untuk dapat gaji gitu ya, tapi gaji mereka itu setiap bulan itu hanya habis untuk biaya kebutuhan dasar, atau enggak contohnya membayar cicilan atau bayar kayak kontrakan juga atau kos-kosan seperti itu ya. Nah, biasanya mereka ini untuk bisa keluar dari lingkaran ini, biasanya mereka akan bekerja lebih keras lagi gitu ya, supaya gajinya ikut naik. Tapi pada kenyataannya bahkan gajinya naik tapi pengeluarannya juga ikut naik. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya. Iya, banyak kejadian. Jadi ketika Gaya keren ya. Iya, jadi ketika gajinya naik, gayanya juga ikut naik. Jadi akhirnya dia tetap tidak bisa juga untuk investasi atau menabung, karena uangnya tadi hanya untuk gaya hidup gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita ambil contoh itu mereka itu berlomba seperti apa ya? Apa namanya itu ya? Jadi red race itu kenapa dibilang red race? Mungkin menjauhi red race ya, bukan mendekati red race dong. Iya, iya menjauhi dong. Iya. Jadi maksudnya biar keluar dari red race atau lingkaran setan. Jadi kelinci. Ah iya, contohnya seperti Biar apa? Bukan kelinci. Kelinci lompat-lompat terus gitu. Yang Iya. di dalam itu hamster. hamster ya, yang dia Iya. mengejar gitu, padahal dia hanya Berputar di situ aja. Iya. Makanya jadi kelinci. Oh, iya. Tapi kelinci percobaan. Jadi ya Ya. Jadi- Ya gimana ya? Jadi tips and triknya gimana Pak Boy supaya terhindar dari red race? Jadi menurut saya kalau ingin keluar dari red race ini, mungkin tadi dari poin 1 sampai ke 4 juga dibahas bahwa kita memang harus belajar tentang finansial ya. Contohnya tadi kita kalau gajian sebaiknya disisihkan dulu. Oh, dia disisahkan. Jangan- Dia disisahkan. Jadi disisihkan, jangan disisakan. Jadi pas gajian teman-teman langsung 10% atau 20% dari gaji langsung sisihkan ya untuk investasi. Nah, contoh investasi tadi kan sudah dijelasin juga ya. Mungkin bisa membeli saham yang lebih murah gitu ya. Bukan lebih murah sih, bisa dengan modal yang lebih kecil kecil. ya, Terjangkau lah. terjangkau gitu. Jadi baru nanti dari sisa itu teman-teman bisa bayar bayar kebutuhan. Nah, nanti juga kalau ada sisanya teman-teman bisa investasikan lagi, itu lebih bagus gitu ya. Iya. Kemarin itu padahal di TikTok juga ada FYP tuh. Ada Ibu Linda namanya. Oh, iya. Keren tuh ya. Dia ada pertanyaan katanya kuis untuk orang kaya. Loh, Iya. Perlu kita undang gak itu? Boleh nanti kita Boleh, coba ya. kita Nah, undang. lagi penuh dia sih. Pertanyaannya jika kamu uang 5 juta maka kamu bisa menabung 500.000. 10%-nya ada 500.000. Kalau gaji kamu 10 juta, berapa yang kamu tabung? Nah, itu nanti itu Ibu Linda yang kasih pertanyaan di TikTok waktu itu kok. FYP. Rame. Iya. Keren banget ya. Nah, jadi kita kalau saya sih makanya tadi pentingnya accounting. Jadi kalau kita catat, kita sudah tahu jangan besar pasak daripada tiang. Iya. Iya, jadi kita di awal sudah sisihkan. Tapi bener juga kalau hanya gajinya pas-pasan, apa yang harus disisihkan? Orang kebutuhan pribadi saja, kebutuhan sehari-hari saja tidak belum cukup. Maka jawabannya adalah tingkatkan value-mu, maka bisa dapat penghasilan lebih. Makanya networking juga sangat penting. Karena biasanya juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin uangnya kurang sepadan ya, itu kan waktu sisanya masih banyak biasanya ya. Contoh mereka mohon maaf mungkin kerjanya setiap hari cuma itu aja, ngetik-ngetik misalnya, atau masang-masang sesuatu gitu. Itu kan udah pasti fix 8 jam sampai 9 jam udah pasti pulang gitu. Ya mungkin di sisa beberapa jamnya ya masih bisa belajar gitu kan. Ya kalau misalkan kita pakai untuk bekerja double, itu nanti jatuhnya bisa ke red race ya Pak Boy. Karena cuman kerja lebih keras tapi value nggak bertambah gitu ya. Ya gitu ya kurang lebih ya.
Yang harusnya kerja 9 jam ya udah saya kerja 15 jam gitu. Ya, tapi pengeluarannya tetap Tapi bertambah. Pengeluaran bertambah Ikut gitu. bertambah. Karena otomatis tambah capek kan. Iya. Kalau saya sih lebih ke saya sadar bahwa diri saya bahwa kayaknya saya belum cocok deh untuk pakai tas LV misalnya. Ya udah, nggak usah dulu. Pakai aja dulu yang ada. Kayaknya saya belum cocok deh untuk pakai Air Jordan misalnya. Ya berarti saya tahan dulu. Saya belum cocok makan di restoran setiap hari misalnya. Iya. Ya udah nggak usah gitu kan. Tapi saya ada tapi semoga beliaunya sudah berubah ya. Jadi beliaunya kasusnya sama. Ya beli gaji 5 juta dia dapat menabung banyak kayak gitu. Dalam dia bekerja katakanlah X juta. Kita anggap deh 50 juta selama dia Banyak. iya dengan gaji 5 juta tinggal di Jakarta dia bisa nabung sampai 50 juta. Banyak. Oke. Hebat orang Ya, itu. itu saya lupa 2 tahun atau 1 tahun ketika dia bekerja. 2 tahun. Iya 2 tahun mungkin lah. ya. Oke, nah ketika dia beliau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat yang lain dengan gaji yang lebih baik 2 kali lipat, Wih. tapi malah tidak ada yang tersisa. Waduh. Tabungannya juga hilang. Iya. Tabungannya juga hilang. Nah itu Nanti itu terjebak. adalah contoh dari kita harus menjauhi Iya, red race. Ya semoga beliaunya Berarti harus nonton ini. orang. iya. Jadi beliaunya semoga ada pencerahan ya untuk melakukan perbaikan diri. Bener-bener. Gitu sih. Oke, mungkin ada 2 tips ya, bagaimana kita bisa mengatur uang lagi dengan lebih bijak. Yang pertama dari sisi pengeluaran, yang mana pengeluaran yang dirasa kurang penting, nah itu kita cut aja gitu, untuk meningkatkan tabungan atau saving. Dan cara kedua mungkin dengan meningkatkan value kita, yaitu dengan bagaimana caranya kita meningkatkan income jika emang pengeluaran itu sudah mentok gitu, sudah nggak bisa kita kurangi lagi. Kalau kita kurangi lagi bisa-bisa kita nggak makan. Iya. Berarti butuh pengorbanan juga ya sebenarnya. Nah, tapi menurut saya pasti akan akan banyak pertanyaan seperti sama kayak saya dulu. Bagaimana cara meningkatkan value? Iya. Pasti akan ada pertanyaan bagaimana cara meningkatkan value. Meningkatkan value itu menurut saya tidak harus ikut seminar, berbayar dan lain-lain ya. Tapi kita mengurangi misalnya di YouTube deh, mengurangi menonton yang misalnya kita hobi nonton sepak bola misalnya, ya dikurangin lah menonton itu, diganti dengan bagaimana cara mengedit foto. Nah, mengedit video. Nah, hasil itu kita bisa sekarang kan foto bisa dijual. Jepret aja misalnya kita nonton tentang bagaimana cara mengambil foto, kemudian nggak harus dengan kamera bagus, dengan handphone juga udah bisa. Terus hasilnya nanti bisa dijual. Itu kan salah satu yang bisa dilakukan tanpa harus menguras waktu yang lebih banyak kan. Itu salah satunya. Mungkin ada yang hobi ngetik misalnya, jago dengan Excel, bisa ngambil remote pekerjaan accounting, kan bisa seperti itu. Iya banyak banget sebenarnya cara-cara untuk bisa naikin value kita ya, bahkan dengan yang tanpa bayar pun bisa gitu loh. Nggak harus kita mengeluarkan uang untuk meningkatkan skills kita. Bahkan sesimpel kita mau belajar sesuatu, terus kita cari aja di LinkedIn orang-orang yang memang secara wawasannya bagus, kita coba kirim message aja ke mereka gitu kan. Kita kirim message ke banyak orang dan kita minta ketemu buat ngobrol-ngobrol aja. Dengan kayak gitu kan kita pertama nambah networking, kedua kita belajar ilmu baru dari mereka. Gitu. Oke, berarti Kalau menurut kalian gimana? berarti Meningkatkan value gimana caranya? oke, ini saya tanggapin dari Bang Kris tadi. Oh, yang dia nggak mau katanya Kacau nih, kacau. Enggak, ini nyambung. Oh, nyambung. Oke, Kan, nyambung. katanya kan tentang networking ya. Jadi kita bertemu dengan orang-orang ya mungkin yang sudah jago gitu ya. Jadi kita bisa meniru ya dari cara mereka bagaimana, terus waktu kosong dipakai buat apa, seperti itu ya. Nah, mungkin juga ada pepatah mengatakan kalau kita sering berkumpul dengan Oh, orang-orang gini. Oh. Burung sejenis terbang bersama.
Ya kurang lebih seperti itu lah. Kalau kita berkumpul sama kuda, kita jadi kuda. Atau kalau orang jual minyak wangi, maka kita akan kecipratan. Iya. Kecuali baginya ya seperti itulah ya. Kalau berteman dengan orang kaya, jangan sampai cuma jadi kerja dengan orang kaya ya. Betul. Harus ikut kaya juga gitu. Benar. Jangan sampai kita nirunya yang pengeluarannya doang. Pengeluaran banyak. Iya. Karena mereka kan suka nongkrong di kafe Iya. gitu ya. Iya, Jangan nanti Kalau kita mau kaya, kita nongkrong di Nongkrong di kafe. kafe juga. Kita lihat gimana cara orang-orang di lobby-lobby hotel ya. Di lobby hotel. Tapi itu kemarin saya nonton podcast Bu Linda juga menarik. Jawaban ada yang bertanya itu ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana pendapat Bu Linda tentang itu? Terus jawaban Bu Linda adalah ya kalau misalnya lihat aja kapasitas orangnya. Kalau kamu merasa penghasilanmu udah cukup untuk makan kopi 80.000, ya sok, nggak ada yang larang. Iya. Tapi kalau misalnya belum cukup, ya mending disisihkan untuk yang lain. 80.000 lumayan loh. Iya. Karena ngobrolnya juga jadi nggak nyambung ya nanti ya. Iya. Karena beda gitu. Oke. Tadi yang mau Yang ditanggapi, ini tadi nggak pertanyaannya. jadi, belum nyambung tadi. Oke, tadi cara menaikkan Menaikkan value. Gimana Jadi- lu naikin value and yang menaiki value itu gimana? Iya menaiki. Motor. Tadi salah tata bahasa. Jadi mungkin ada tips ya, beberapa tips mungkin mungkin teman-teman bisa tiru juga ya. Jadi sebenarnya kan dulu saya kan kerja sambil kuliah, itu kan waktunya sangat Mantap. sangat padat ya. Bisa motivasi nih. Iya sangat padat. Tapi kan di situ pasti kita nggak kerja 7 hari full, pasti ada hari liburnya ya. Iya. Nah biasa hari libur itu kita manfaatkan dengan ikut seminar. Oh. Nggak harus berbayar, kan banyak juga ya seminar-seminar gratis gitu ya. Atau enggak kayak di Bursa Efek juga dulu saya sering ikut di situ. Memang bayar kayak 100.000, ada juga yang free gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa kayak gitu juga, atau enggak kayak tadi juga bisa mengganti channel-channel sosmednya gitu ya. Contoh di Instagram ngikutin yang tentang pembahasan tentang mungkin finansial gitu ya, atau tentang motivasi. Begitu juga untuk channel-channel YouTube-nya. Jadi mungkin itu beberapa tips sih. Tapi mungkin ada sedikit ini sih gap sih kalau kita berbicara networking ya. Kadang-kadang kan kita tidak semua orang langsung berkumpul dengan orang yang misalkan pinter, Ya. misalnya tahu bisnis gitu. Kadang-kadang kalau kita ada di circle yang memang biasanya suka narik kita ke bawah gitu ya, kita kita punya duit dikit, mereka langsung minta Pinjam misalnya, dulu 100. ya yang kayak gitu gitu Itu ya. dijauhin ya? Atau gimana? Iya, itu mungkin kalau jauhin terlalu ekstrim ya. Iya, Mungkin kita harus bisa menjadi pembawa perubahan pertama di circle itu. Kalau bisa. Kalau menurut gua sih gini ya. Kalau misalnya lu bilang tadi pasti kapan nih ketemu networkingnya yang bagus kan? Keluar. Jawabannya adalah keluar. Itu bisa juga. Entah itu misalnya nih kita nggak sengaja nih ngobrol dengan orang di kafe dan segala macam, itu karena kan kita kan keluar. Kalau kita diam di tempat ya kita nggak bakal dapat apa-apa. Jawabannya ada keluar aja, karena nggak ada panduannya gimana cara mendapatkan networking yang bagus. Kan nggak ada Itu guide-nya, iya. nggak ada, jalan aja. Jalan seluas-luasnya lah ya. Saya punya prinsip bahwa ketika kita tidak tahu dengan merasa aneh dengan hal-hal yang baru kita alamin, saya punya prinsip bahwa main saya kurang jauh. Maka main saya harus jauh, tapi nggak jauh-jauh amat. Ya, ternyata ya. Jadi tetap mainlah yang jauh. Oke, kayak gitu ya. Ada lagi yang mau ngasih tips and trick untuk cara meningkatkan value? Oh iya, dari buku Rich Dad Poor Dad padahal ada itu loh, ada games yang dikembangkan oleh Robert Kiyosaki, yaitu cash flow. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa main cash flow lah. Iya. Seru. Cash Ini flow-nya, ada demonya di sini ya, editor mahal. cash flow-nya Makanya susah masuk ini. itu board game dan Iya. permainannya cukup menarik kayak gitu. Iya, itu selain game itu sebenarnya untuk kayak keuangan, kayak monopoli pasti udah banyak yang tahu kan. Itu juga kalau kita mau mainnya mikir nggak ngasal, itu bisa juga kita
menerapkan prinsip-prinsip keuangan, atau ada juga game dari OJK ya, dari bursa Dari apa itu bursa, namanya lupa. Ada stokastik, ada Stokastik Iya. ya, Rian Filbert. Stoklab. Stoklab. Rian Filbert. Yang Stokastik dari OJK. Oh Ada. iya iya. Stokastik kayak Stokastik dari OJK. nama indikator. Iya, tapi dia stoknya iya gitu. Oh, jadi gua belum pernah tuh yang itu tuh. Tapi Iya. kalau Stoklab, sudah pernah main. Stokastik tuh kita benar-benar bisa jadi you are a CEO, gajimu segini gitu. Oh, Menarik tuh. Jadi kita muter. boleh. Mungkin nanti kita coba Iya. gamenya ya. Kita Ini main bareng. demonya di Iya. bawah ya. Banyak banget. Banyak mau nih. Oke. Oke gitu ya untuk episode kita kali ini. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe channel kami. Dan juga share ya ke teman-teman. Komen aja saran dan kritiknya boleh, atau Iya. topik selanjutnya juga boleh. Iya. Karena kami juga proses dalam pembelajaran, dan juga kami disclaimer bahwa kami bukanlah ahli dan expert di bidang ini. Kami hanya berbagi pengalaman, dan silakan ditutup oleh Bapak Doni. Mas Doni. Closing statement dari Anda kami harapkan baik. Iya, quotes. Dan jangan pernah lupakan yang namanya investasi. Wih. Oke, dadah semuanya, bye bye.